Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Yuda dengan NPM 115061015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume dari makalah yang telah saya rangkum ke dalam PowerPoint eh, yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan framework. Pertama, pendahuluan teknologi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis serta menciptakan good governance di sektor pemerintahan. Framework yang dipilih karena sesuai dengan standar yang diperlukan dan mendukung pengelolaan teknologi informasi secara terintegrasi. Selanjutnya, evaluasi adalah langkah penting dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan serta untuk menilai dampak dari program kebijakan. COVID-5 membantu organisasi mencapai tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan, risiko, dan penggunaan sumber daya. Penelitian itu juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menekankan perlunya standar dalam pengolahan proses terkait dan optimasi resiko dalam implementasi teknologi informasi di berbagai instansi pemerintah. Selanjutnya ada metode dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan studi literatur serta penelitian. Ini menggunakan framework COVID-5 sebagai alat ukur model proses kapabilitas. Penelitian ini dimulai dengan observasi dan identifikasi masalah dalam pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pankuyubuh. Data itu mengenai profil organisasi dan tujuan yang dikumpulkan. Lalu dilakukan pemetaan tujuan organisasi untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, kapabilitas proses diukur menggunakan COVID-5, diikuti dengan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas proses yang perlu diperbaiki dan rekomendasi tindakan perbaikan disusun untuk setiap proses COVID yang terpilih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang mana pada gambar ini proses DSS 01 manajemen operasional, DSS 03 manajemen problem, dan DSS 05 manage security service telah mencapai level 1 performance proses dengan atribut PA 1.1 yang mencapai kategori L. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan operasional telah diimplementasikan, tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kurangnya dokumentasi yang baik dan beberapa praktek dasar yang belum terlaksanakan dengan baik. Namun proses DSS 02, DSS 04, dan DSS 06 masih berada pada level 0. Belum mencapai level 1. Selanjutnya pada tabel ini, yang pertama proses DSS 02, DSS 04, dan DSS 06 gagal mencapai level 1 karena atribut PA 1.1 tidak mencapai kategori minimal L atau Legacy Archived. Karena untuk bisa dikatakan mencapai level 1, maka atribut PA 1.1 minimal pada kategori L. Selanjutnya ini ada statistiknya. Dimulai dari DSS 01, DSS 02, DSS 03, dan seterusnya. Yang mana manajemen operasional atau DSS 01 atribut proses performance ditargetkan menjadi full archived, sedangkan saat ini masih bernilai legacy archived
atribut performance management ditargetkan menjadi largely archived, sedangkan saat ini masih partially archived, dan atribut work product management ditargetkan largely archived atau full archived, sedangkan pada saat ini masih partial archived. Selanjutnya mengelola permintaan layanan dan gangguan. DSS 02, atribut proses performance ditargetkan menjadi full archived, sedangkan ini masih bernilai not archived. Atribut performance management ini ditargetkan menjadi largely archived, yang mana sedangkan saat ini masih not archived. Kemudian atribut work product management yang mana ditargetkan menjadi largely archived, saat ini masih partial archived. Selanjutnya ada manajemen problem DSS 03. Ini proses performance menjadi yang ditargetkan menjadi full archived, sedangkan saat ini masih bernilai largely archived. Atribut performance-nya manajemen ditargetkan menjadi largely archived atau full archived, sedangkan saat ini masih not archived, dan atribut work products management ditargetkan menjadi low archived, sedangkan saat ini masih partial archived. Selanjutnya ada manage continuity. DSS 04, atribut proses performance ditargetkan menjadi full archived, sedangkan saat ini masih bernilai not archived. Atribut performance management ditargetkan menjadi largely archived, full archived, sedangkan saat ini masih not archived, dan atribut work product management ditargetkan largely archived, sedangkan saat ini masih partial archived. Nah, seperti ini. Selanjutnya manajemen security service DSS 05, atribut proses performance yang mana ditargetkan menjadi full archived, dan sedangkan saat ini masih bernilai largely archived. Performance manajemennya ditargetkan menjadi largely archived, sedangkan saat ini masih partially archived, dan atribut work products management ditargetkan largely archived atau full archived, sedangkan saat ini masih not archived. Manajemen proses business DSS 06, atribut proses performance ditargetkan menjadi full archived, sedangkan saat ini masih bernilai partial archived. Atribut performance management ditargetkan menjadi largely archived atau full archived, sedangkan saat ini masih not archived, dan atribut work product management ditargetkan largely archived, sedangkan saat ini masih not archived. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mana saat ini masih belum optimal, dan 6 proses yang dievaluasi, hanya 3 yang mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. 3 proses lainnya masih perlu ditingkatkan agar mencapai level kapabilitas yang diinginkan. Manajemen perlu mengimplementasikan rekomendasi evaluasi untuk mencapai tujuan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Evaluasi ini memberikan panduan untuk perbaikan tata kelola teknologi informasi di organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.